Pemirsa, keluarga adalah tempat kita mulai mengenali dunia. Di sana kita belajar tentang bertumbuh secara jasmani, bertahan hidup, bersikap, menghargai dan menghormati orang lain, dan banyak hal positif lainnya. Masih bersama Mbak Anissa Pohan Yudhoyono dan Mbak Novita Tantri. Kita kembali lagi Mbak Anissa, bicara dengan yayasan, tentang Yayasan Tunggadewi. Masih aktif Mbak? Alhamdulillah masih, dengan segala kesibukan semua anggotanya ya, semua pengurusnya kan ibu-ibu muda juga ya, ibu muda yang cantik-cantik lagi. Dan mereka skillful gitu, ada yang arsitek, ada yang guru, ada yang psikolog gitu kan. Masih berjalan, pelan tapi pasti gitu. Rumah pintar juga yang Cikeas masih berjalan gitu, masih semuanya. Sekarang ada berapa cabang rumah pintar? Rumah pintar yang utama yang dikelola oleh Yayasan Tunggadewi ada 1 di Cikeas, kemudian ada 2 yang kami bantu untuk setup di Rumah Susun Marunda, itu namanya Jendela Dunia, itu juga semua hasil pemikiran Yayasan Tunggadewi sampai kami jadi, terus kami serahkan kepada Rusun Marunda untuk mengelola. Kemudian 1 lagi di Dadap. Rumah pintar ada berapa banyak dari anak didiknya sendiri? Ada 3. Kalau di rumah pintar Cikeas itu sekitar 700 anak didiknya. Yang tempat-tempat lain mungkin sekitar 150-an ya, karena kan tidak sebesar rumah pintar. Itu ada sentra bayi, saya ingat ada sentra anak. Ada, itu Mbak Novita yang bantu buat. Itu satu-satunya rumah pintar yang ada sentra bayinya sebenarnya. Khusus bayi ya? Jadi khusus untuk, dulu Mbak Novita masih pakai tambal set ya? 2009 ya? 2009 ya? 2009. Time flies, 2009 sentra bayi saat itu, lalu sentra anak, ada sentra karya. Jadi ada sentra kriya, terus sentra buku, sentra komputer, sentra mainan edukasi. Oh itu banyak sekarang ya? Dari dulu memang sudah banyak seperti itu. Kenapa tercetus kepengen bikin rumah pintar sih? Muasalnya tuh sebenarnya rumah pintar itu adalah program dari Ibu Ani ya, ibu mertua saya dulu bersama Sikipnya. Ibu Sikip gitu. Ya, Solidaritas Ibu Kabinet Indonesia Bersatu. Betul, Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka punya program rumah pintar. Kemudian kami nih yang muda-muda nih adalah salah satu yang ada dana untuk, karena kami udah sering sekali bersama buat kegiatan sosial gitu, dari sunatan massal, kemudian bawa anak-anak main ke Dufan misalnya, udah sering bikin acara sosial, tapi belum ada satu wadah yang badan hukumnya gitu. Kemudian kami ada dana nih, terus kemudian kami tanya ke ibu, Bu, kira-kira kalau mau buat di daerah sekitar Cikeas ini apa? Rumah pintar aja, karena ibu udah punya rumah pintar di mana-mana, tapi di Cikeas belum ada. Nanti kalian kelola sendiri ya, jangan dikasih ke orang gitu. Oh ya sudah, akhirnya kami kumpulin lagi dana karena kurang kan kalau mau buat yang agak besar. Terus kemudian akhirnya kita sahkin dulu dalam bentuk yayasan karena biar legal gitu ya. Dan ketika saat itu saya waktu itu masih hamil ya, apalagi baru melahirkan gitu ya. Proses itu dari saya hamil sampai anak saya setahun tuh, dari pembuatan rumah pintar, akhirnya pakai namanya Aira kan, nama tengahnya Aira Tunggadewi yang artinya juga bagus. Terus ketika anak saya lahir, kemudian juga saya sekolahkan di sekolahnya Mbak Novita waktu itu kan, atau dia masih 6 bulan, kemudian saya ngerasain, wah ini waktu itu rumah pintar belum ada tuh, artinya 2010 rumah pintar. Wah ini aku ingat banget tuh. Dia dampingi sendiri Mbak Anissa, ikut jungkir balik sendiri. Wah, pokoknya totalitas banget pada saat saya melihat seorang ibu. Karena seneng sebenarnya gitu, ngeliat anak tuh bisa ngelakuin sesuatu kan seneng Mbak. Jadi kayaknya sayang gitu. Dan you enjoy that moment so much. Saya bisa ngerasain bahwa Mbak Anissa tuh enjoy banget gitu loh. Dan gak ada pengasuh yang ikut saat itu. Dia sendiri benar-benar turun tangan sendiri. Punya pengasuh. Nggak punya pengasuh, jadi kalau saya nggak bisa, ibu saya yang ngasuh. Terus baru setelah saya udah mulai aktif lagi, baru nyari pengasuh kan, udah agak gedean. Terus saya pikir, wah ini bagus ini gitu kan. Sayang ini kalau misalnya cuman hanya anak-anak dari level tertentu yang bisa menikmatinya gitu kan. Terus terang kan dengan harga segitu tidak semua orang bisa menikmatinya kan Mbak Novita. Akhirnya ketika saya bikin rumah pintar, boleh nggak sih ini terus akhirnya Mbak Novita malah inisiatif mau nyumbangkan alat lengkap kayak yang untuk ada bermain di sekolahnya. Anak ya? Oh ya bagus banget sama trainingnya sekalian, sampai sekarang masih berjalan alhamdulillah. Masih berjalan, mungkin yang dari dulunya baik sekarang udah agak gede tuh anak-anaknya. Jadi terus, karena itu paling laku sebenarnya. Jadi masih berjalan. Kita harus melakukannya lagi dong, parenting terus nih ya. Iya, sama trainingnya lagi nih seputarnya. Jadi saya pikir saya ketika punya anak semakin menyadarkan saya bahwa anak saya alhamdulillah dilahirkan dari keluarga yang bisa menghidupi dia dengan secara baik gitu kan ya.
memberikan bekal kepada dia yang cukup lah gitu. Tapi apakah anak-anak orang lain juga begitu gitu? Atau apakah anak-anak apakah orang tuanya juga menyadari bahwa merasa sudah cukup tapi ternyata masih kalah dibandingkan dengan anak-anak yang menengah belajar ke atas. dari mana untuk bisa punya hati untuk berbagi seperti ini, Mbak Nisa? Itu dari atas ya, karena dikasih berkah anak dan lain sebagainya, itu kan menyadarkan kita untuk bersyukur gitu kan. Bersyukuri alhamdulillah bisa punya anak gitu. Bersyukuri alhamdulillah anaknya bisa sekolah di tempat yang bagus. Bersyukuri anak saya begini gitu. Tapi kan anak lain gimana ya gitu kan? Anak-anak lain justru gimana rasa ya, bersyukur gitu. Itu membuat Mbak Anissa kepengen supaya bisa berbagi anugerah yang sudah diterima. Semakin banyak yang bisa ngerasain gitu. Dan kan juga mikir juga kalau hanya sebagian kecil ini yang menengah ke atas yang hanya bisa menikmati fasilitas pendidikan yang baik gitu, sedangkan yang di bawah mungkin kita bisa misalnya contoh gitu ya, anak saya bisa belajar komputer di sekolahnya. Tidak semua sekolah loh punya komputer gitu. Dengan kita di Rumah Pintar mengadakan sentra komputer, anak-anak yang tadinya nggak bisa belajar di situ gitu. Jadi semakin mengurangi gap lah gitu. Kami hanya membantu program pemerintah sebenarnya. Untuk rasa berbagi yang Mbak Nisa miliki, ada mungkin nilai-nilai yang diambil dari ibu mungkin? Contoh dari ibu? Dari bunda ya. Sebenarnya bunda tuh nggak pernah ini, cuman memang bunda orangnya sangat banyak menolong ya, baik keluarganya maupun itu kejawab itu ya gitu ya. Jadi memang dia kepala suku di keluarganya. Dia banyak menolong keluarganya. Jadi dari kecil Mbak Nisa juga sudah terbiasa. Iya. Ada panutan di dalam keluarga. Iya, bahwa dalam memberi. Benar-benar harus bahwa manusia itu yang nggak hidup sendiri. Dia harus menolong orang lain, terutama keluarga yang paling dekat dulu kan gitu. Sepenting apakah pendidikan secara formal dalam kehidupan? Saya melihat sudah punya anak tetap lagi kuliah. Iya, penting sih. Sebenarnya kemarin tuh kuliah juga kan S2 itu banyak faktor membuat saya harus S2. Pertama memang utang kepada orang tua saya gitu kan, keburu nikah belum sempat S2. Kemudian keburu dilamar ya. Keburu dilamar terus, tapi S2. Suami janji boleh gitu suatu saat nanti boleh gitu S2. Terus kemudian suami kan sekolah terus kalau militernya dan dia S2 aja kan udah 3 gelar gitu kan. Kalau saya waktu itu ketika itu dia baru 2 gelar ketika saat saya ngambil S2. Kalau saya nggak mengimbangi nanti ketinggalan. Iya, dalam arti nanti dia berkomunikasi dengan saya semakin gak nyambung gitu. Terus kemudian punya anak perempuan gitu. Saya perempuan yang memberikan contoh bahwa perempuan tuh bisa sekolah sampai tinggi tanpa meninggalkan tanggung jawabnya. Tapi saya masih ingat bagaimana stresnya dirimu. Aduh, waktu membagi juggling gitu loh ya. Jungkir balik bagaimana membagi waktu. Usia berapa waktu Mbak Nisa mengambil S2? Lulus tuh 2013, artinya aku tuh 4 tahun mulainya. 4 tahun pas pertama kali sampai dia 5 tahun setengah. Dia disitulah ngerasa dia perubahan sifatnya dia yang tadinya agak, itulah namanya orang ibu yang bisa ngerasa ya, dia tadinya dia menurut di sekolah dia mulai berubah karena saya agak lebih sibuk kan pada saat itu gitu. Dia agak berubah, dia agak sedikit mulai agak ngelawan, terus kemudian mulai ya adalah yang tidak biasa, masih wajar tapi masih ada dalam koridor tapi sudah mulai berubah. Ada berubah nih. Terus saya ngobrol sama teman, sama guru-guru. Kayaknya mungkin ini karena gurunya sih nggak merasa dia melewati wajar ya, cuman dia kok agak berubah dikit gitu. Oh ini mungkin karena atau bukan karena perasaan bersalah, ada guilty feeling nggak saat itu? Banget guilty feeling sih banget karena kan sibuk tuh reguler, kelas reguler. Dan ketika saya lulus dia orang yang paling bahagia di dunia karena ibunya bisa kembali lagi ke rumah. Dia yang paling saya pikir karena pakai toga karena ibunya kembali lagi ke rumah ya. Iya, dia terus terang dia bilang, kalau mami sekolah lagi boleh nggak boleh. Berarti cintanya sungguh pure. You were there and you are there. Sudah pernah ada di situ dan sekarang balik di sana. Berarti benar-benar memang hubungannya dekat sekali. Karena kalau tidak, justru waktu ditinggalkan beberapa saat seperti itu, pergi dada dia. Oh gitu. Nggak ada masalah ya? Iya, nggak masalah. Kamu mau datang, kamu mau pergi, kamu mau ada lagi bukan urusan gitu loh. Oh gitu ya. Karena hubungannya terlalu dekat, nggak boleh lagi. Iya, nggak boleh lagi. Kesian, tapi memang saat itu kesian. Walaupun dia kan sekolah sampai sore, dia nyampe, saya juga dari kampus udah nyampe. Baik. Cuma mungkin dia kerasa sayangnya tuh nggak konsen, terlalu konsen. Mbak Nisa juga nggak bisa berarti pisah lama-lama dengan Aira ya? Nggak bisa saya, mungkin bisa sekarang anaknya udah bisa ya. Ibunya yang nggak bisa sekarang, bapaknya juga nggak bisa. Udah bisa sih, tapi sama bapaknya. Sekarang yang ada ibunya yang cemburu.
Sebagai penutup Mbak Nisa, ada pesan nggak dari tema kita hari ini, keluarga sebagai tonggak negara? Keluarga sebagai tonggak negara, yaitu sekali lagi bahwa yang namanya anak ini adalah itu bukan milik kita orang tuanya saja ya gitu. Itu kan titipan tentu dari Tuhan. Tapi itu juga tanggung jawab kita untuk membesarinnya supaya nanti dia bisa meneruskan membangun negara ini kan gitu. Jadi kita bertanggung jawab untuk mendidik anak ini sebaik-baiknya, membekali dia dengan sebaik-baiknya dari karakter, pendidikan, akademik dan lain-lainnya itu, sehingga nanti dia menjadi manusia yang berkualitas dan juga berkarakter baik, dan dia yang akan membangun Indonesia ini ke depannya gitu. Itulah pentingnya kenapa nih si anaknya harus dibumbuin yang bagus-bagus gitu. Dan itu berawal di tangan mereka kan, kalau kita nanti udah tua. Keluarga ya, Mbak Novi ya. Semua berasal dari keluarga. Kita hanya kasih bekal, mereka yang nanti yang ngejalanin. Apalagi mereka sekarang jumlahnya lebih besar dari generasi kita. Betul. Harus yang bagus-bagus. Nanti ketika kita udah tua, kita ngelihat hasilnya nih si anak-anak ini ntar jadinya. Dan Mbak Nisa sendiri sebagai contoh nih buat yang ibu-ibu muda lainnya dalam membesarkan anak dengan hubungan yang begitu dekat dengan Aira. Terima kasih banyak. Thank you. Ada pertanyaan penutup? Iya, Mbak Nisa tuh pengen Aira tuh gedenya menjadi apa gitu? Menjadi apa ya? Mengikuti ibunya kah? Oh gitu, atau bapaknya? Atau bapaknya. Dia udah jelas nggak mau seperti bapaknya. Airanya juga nggak mau jadi bapaknya. Tapi dia juga orangnya tidak suka tampil juga kan, agak-agak. Kalau sekarang walaupun suka tampil di catwalk ya biasanya. Iya, itu yang saya ajak dengan agak sedikit maksa. Bukan agak cembetut biasanya. Bukan eksploitasi anak, tapi saya tahu anak ini karakternya agak introvert, jadi saya justru dorong dia untuk lebih terbuka kepada umum gitu. Tapi apapun nanti pasti di anak-anak kita sudah dewasa, udah jadi profesional, profesi yang menghasilkan kan pasti. Jadi apapun lah, terserah dia. Kalau sekarang dia pengen jadi pelukis, silahkan. Ya saya arahkan, saya leskan melukis juga gitu. Jadi saya bukan orang yang konservatif, kamu harus belajar jadi insinyur lah apa enggak. Dia dipapar dulu dengan semua yang ada, biar dia sendiri yang memilih nanti. Atau dia masih SD juga, nanti dia pas udah middle school, dia pasti udah tahu, oh ini lebih arahnya kemana. Dia kemana gitu. Terima kasih banyak. Thank you, thank you. Saya banyak belajar juga nih dari Mbak Novita, terus terang. Satu kehormatan bisa hadir di acara Happy Parenting. Salam hormat buat keluarga. Terima kasih. Ya pemirsa, sebelum berpisah, saksikan tips mingguan Happy Parenting dari Novita Tantri berikut ini. Falsafah Jawa dikenal punya konsep-konsep yang mendalam tentang keluarga. Ada ungkapan Jawa seperti ini, keluarga kita akan baik jika anggota keluarganya baik. Oleh karena itu, jangan berpikir bahwa keluarga akan menjadi baik jika anggotanya tidak baik. Itulah sebabnya ada konsep dasar tentang bibit, bobot, bebet dalam budaya Jawa yang sesungguhnya menjadi cikal bakal bagi pembentukan karakter keluarga. Pergaulan dan kualitas diri kita menjadi sangat penting. Bukan hanya sebagai dasar dalam mendidik anak, tapi juga sesuatu yang kelak diadopsi oleh anak dalam masa tumbuh kembangnya. Mau terus belajar adalah kesempatan terbaik untuk memperbaiki kualitas dasar dalam diri kita. Karena apa? Karena saya, Anda, kita adalah role model untuk generasi selanjutnya setelah hari ini. Saya Novita Tandri, Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Tips tadi mengakhiri Happy Parenting episode kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dora Edward. Dan saya Novita Tandri undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.